Welcome back to Senpai Channel. Kita akan membahas mengenai salah satu bagian dari KUP, yaitu pembukuan dan pencatatan. Nah, di dalam KUP sendiri, dalam bagian siklus administratif, yakni self-assessment system, bahwasanya pembukuan dan pencatatan itu diwajibkan bagi wajib pajak tertentu. Dan wajib pajak yang bagaimana yang harus melakukan pembukuan atau pencatatan? Let's check it out dan kita belajar bersama-sama. Sebelumnya kita lihat dulu sebenarnya pembukuan itu apa dan pencatatan itu apa. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Jadi kurang lebih pembukuan itu adalah sebagaimana halnya kita pahami mengenai akuntansi, ya kan? Kemudian bagaimana catatan? Catatan itu apa? Catatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur dengan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Termasuk di dalamnya adalah penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Jadi pencatatan ini sifatnya jauh lebih sederhana karena dia hanya mencatat hal-hal yang umum saja. Barangkali tidak seperti halnya sebagai pembukuan yang tidak semua orang mampu, namun catatan ini sangat sederhana sehingga dapat dilakukan oleh semua orang dan harapannya seperti itu. Kita kembali ingat bahwasanya ada dua golongan wajib pajak, yakni wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi ini dibagi kemudian menjadi tiga berdasarkan kegiatannya, yakni wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas seperti halnya karyawan, PNS, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha. Dia ada kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi seperti pedagang bahan bangunan, pedagang online, misalnya jualan di katakanlah Bukalapak atau Tokopedia, Blibli, Lazada dan lain sebagainya. Bisa juga dia memiliki usaha peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Ya, ini seperti halnya pengacara, akuntan, dokter, arsitek, penilai, aktuaris, konsultan, dan lain sebagainya. Nah, bedanya antara melakukan usaha dan pekerjaan bebas ini adalah bahwasanya pekerjaan bebas itu dia biasanya dia memiliki skill tertentu dengan kualifikasi tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Dan subjek pajak kedua atau wajib pajak kedua adalah wajib pajak badan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Jadi badan itu bisa memiliki usaha atau tidak memiliki usaha ya. Yang meliputi seperti PT, perseroan terbatas atau perseroan komoditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan BUT ya, bentuk usaha tetap ya. Jadi ormas pun sebenarnya adalah wajib badan ya, dan dia wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melakukan kewajiban serta haknya di bidang perpajakan. Jadi ada dua jenis di sana ya, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. BUT itu kewajiban perpajakannya adalah dibersamakan dengan wajib pajak badan. Siapa yang wajib melakukan pembukuan ya kan menurut undang-undang KUP?
yaitu pertama adalah badan, dan yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Namun di sana ada pengecualian, yaitu eh, wajib pajak yang tidak wajib melakukan pembukuan, namun tetap wajib melakukan pencatatan. Adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan diperbolehkan untuk menghitung dengan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi karyawan itu tetap melakukan pencatatannya. Nah, berapa besaran atau yang diperbolehkan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto NPPN, atau orang hanya menyebutnya sebagai norma gitu saja, yakni WPOP, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di mana peredaran brutonya atau omsetnya itu di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Recap lagi, siapa yang wajib melakukan pembukuan? Yakni wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, ya kan, dengan omset 4,8 ke atas. Nah, badan ini dia tidak ada syarat omsetnya, apakah dia memiliki usaha atau tidak, apakah dia memiliki omset atau tidak. Dia wajib pembukuan kalau badan. Kemudian kalau misalnya WPOP ini omsetnya kurang dari 4,8 dalam 1 tahun pajak, ya omsetnya katakanlah cuman 800 juta dalam 1 tahun pajak, apakah dia boleh pembukuan? Jawabannya adalah oh tentu boleh, ya kan. Nah, di sini adalah yang wajib, sedangkan kalau misalnya tidak wajib artinya dia boleh melakukan pembukuan atau boleh juga menggunakan pencatatan. Pencatatan itu gunanya adalah untuk nanti digunakan untuk menghitung pajaknya dengan norma atau NPPN. Karakteristik pembukuan adalah yang pertama, itikat baik dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Jadi tidak untuk hal-hal yang fiktif atau mengada-ada. Kemudian diselenggarakan di Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing yang diizinkan Menteri Keuangan. Nah, huruf Latin ya huruf sebagaimana yang kita tahu yang ini, seperti ini, yang dalam tulisan ini. Kemudian angka Arab, angka 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah angka Arab, bukan angka Latin ya. Memang kadang orang ada angka Arab yang lainnya yang berupa seperti ini, 1, kemudian 2 seperti ini, 3. Itu juga angka Arab. Tapi angka Arab yang ini adalah angka Arab modern. Ya, artinya dia ditemukan setelah angka Arab yang lama, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah taat azas dengan stelsel akrowal atau stelsel kas. Jadi dia memilih pakainya apa nih, akrowal atau kas, kan gitu kan. Itu adalah hak wajib pajak. Nah, prinsip taat asas ini adalah untuk mencegah pergeseran laba rugi. Misalnya dalam menerapkan stelsel pengakuan penghasilan, tahun bukunya, kemudian metode penilaian persediaan menggunakan FIFO, LIFO atau average, metode penyusutan dia menggunakan garis lurus atau saldo menurun, ya kan, kemudian amortisasi juga. Nah, jadi harus ada taat asas di sana, tidak boleh istilahnya gonta-ganti. Sekarang misalnya dia pakai metode LIFO, terus bulan depan pakai FIFO, bulan depan lagi pakai average, itu tidak boleh karena tidak taat asas. Yang keempat adalah catatan atas harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian. Ini seperti halnya laporan keuangan ini. Kemudian berdasarkan standar akuntansi keuangan, ya kan, SAK ya, yang diterbitkan oleh IAI, kecuali peraturan perpajakan menentukan lainnya. Nah, yang keenam adalah pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan. Jadi nggak sembarangan boleh menggunakan mata uang asing ya ini ya. Terus wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Nah,
Bagaimana kalau misalnya zaman now ini yang teknologinya semakin maju, terus laporan keuangan juga disusun secara online, invoice dan lain sebagainya juga diedit secara online dan disimpan di cloud ya kan. Yang di cloud ini artinya server bisa berada di mana aja ya kan, server bisa berada di luar negeri, dan saya yakin saat ini mostly server ada di luar negeri. Di Indonesia pun ya belum banyak ya. Ini bagaimana? Karena di sana ada kewajiban untuk disimpan di Indonesia selama 10 tahun minimal ya kan. Nah, di sini jika di cloud server yang di luar negeri, maka dia juga harus mempunyai file yang berada di luar negeri dan real time. Ya, artinya ketika ada perubahan ya kan yang ada di server di luar negeri, maka di Indonesia juga langsung berubah. Artinya dia secara real time dia harus punya minimal yang di Indonesia itu harus ada. Adapun di luar negeri mau di cloud atau di mana itu terserah, tapi di Indonesia harus ada. Kemudian bagaimana kalau misalnya WP ingin melakukan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang asing selain rupiah? Ini yang diperbolehkan saat ini adalah dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang United States Dollar ya, dolar Amerika ya. Belum boleh menggunakan peso atau bahasa Tagalog dan lain sebagainya ya, untuk kepentingan perpajakan di Indonesia. Nah, ini ya yang diperbolehkan diantaranya adalah WP dalam rangka PMA ya, penanaman modal asing, kemudian WP dalam rangka kontrak karya atau kontrak kerjasama ya kan, kemudian WP kontrak investasi kolektif yang menggunakan reksadana dan denominasi satuan mata uang dolar AS, dan ini juga telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal ya, atau lembaga keuangan sesuai dengan ketentuannya. Kemudian BUT pun juga boleh menggunakan dolar ya, BUT. Terus WP yang mendaftarkan emisi sahamnya sebagian atau seluruhnya di bursa efek luar negeri. Dan terakhir adalah WP yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri ya kan. Nah, untuk yang kontrak karya dan kontrak kerjasama ini boleh menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris dan USD tanpa memerlukan persetujuan dari Menteri Keuangan. Yang artinya dia boleh langsung saja. Namun yang lainnya dia harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Tentu ketika pengajuan itu adalah melalui KPP. Untuk pencatatan kita akan bahas di chapter selanjutnya. Thank you.